Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi penyusunan laporan keuangan pada perusahaan industri. Pada materi sebelumnya kita sudah membuat neraca lajur ya, sehingga nanti dari neraca lajur ini kita bisa mengambil data untuk menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di perusahaan industri yang pertama adalah harga pokok produksi. Jadi nanti kita ambil data pada kolom ini untuk dibuat laporannya. Kemudian setelah itu kita bikin laporan laba rugi, perubahan modal, dan yang terakhir neraca. Nah, di sini saya sudah buat formatnya untuk membuat laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi ini nanti menggambarkan berapa nilai barang jadi yang selesai diproduksi dalam satu periode. Nah, data pertama di sini, yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang pertama kali adalah saldo awal ya, saldo awal bahan baku. Nah, kita tinggal ambil dari sini, bahan baku awal 243 ya, 243 bahan baku awalnya itu 197. Kita isi di sini 197 ya. Kemudian ditambah dengan pembelian. Ini nambah ya, saya kasih keterangan aja di sini, dia menambah. Jumlah pembeliannya adalah pembelian 1440. Salin aja ya. Setelah itu kalau kita beli mungkin ada potongan biaya angkutnya dulu. Pembelian ini menambah nilainya ya, jadi dia menambah. Kemudian D potongan, kemudian E retur. Pembelian ya, pembelian yang dibatalkan atau dikembalikan. Nah, ini mengurangi. Potongan juga sama, ini mengurangi. Masalahnya ada nggak datanya? Kalau nggak ada berarti kita kosongin aja ya. Biaya angkut pembelian, kita lihat di bagian biaya sini. Tidak ada, berarti kosong ya, nolin aja. Potongan pembelian, kita lihat di pembelian di sini biasanya berdekatan dia. Di sini ya, pembelian bahan baku nanti ada potongan pembelian. Tidak ada juga ya, tidak ada, berarti 0. Kemudian retur pembelian, kita lihat lagi di sini. Tidak ada juga, berarti 0. Kalau ada datanya atau ada saldonya maka dimasukkan ke sini, kemudian nanti menambah atau mengurangi diperhatikan simbol ini ya, udah ditandain. Ini nanti pembelian bersih jumlahnya. Di jumlah sini. Ya, nanti ini negatif, harusnya negatif karena 0 ya, sama saja. Nah, kemudian nanti bahan baku tersedia atau yang dimiliki tersedia untuk diproduksi, yaitu jumlah keduanya ini.
kemudian nanti dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya adalah 243. Nah, ini negatif ya, langsung saya tulis saja negatif. Artinya mengurangi yang ini saya tebelin. Jumlah atas dan bawah, kemudian ini saya merahin karena dia negatif. Nanti di sini jumlah biaya bahan baku. Ya, ini saya plus karena di sini sudah negatif 1394. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Kita lihat di sini neraca saldo NSD ya, neraca saldo sini. Biaya tenaga kerja langsung 173 ya, tidak ada perubahan apa-apa. Taruh sini 173. Nah, setelah itu biaya overheadnya. Biaya overheadnya berarti selain bahan baku dan biaya tenaga kerja, berarti yang ini bahan baku, biaya tenaga kerja. Nah, yang ini ya, saya hitungin aja. Kemudian angkanya mengambil dari NSD. Ya, berarti dari sini sampai sini. Nah, ini nanti jumlah biaya overhead. Kemudian 3 ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan akan menjadi biaya pabrikase atau biaya produksi di sini. Ya, pabrikase. Jumlahnya. Biaya pabrikase adalah semua biaya yang masuk ke bagian pabrik. Nah, biaya pabrikase ini atau biaya produksi ini nanti ditambah dengan persediaan awal. Barang dalam proses ya, jadi dia masuk ke pabrik bergabung dengan barang dalam proses yang belum selesai. Ya, ini kita lihat saldonya. Persediaan awal barang dalam proses. Ini 15.000. Dijumlahkan. Nanti di sini persediaan barang dalam proses yang tersedia atau totalnya ya. Kemudian dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhirnya
barang dalam proses 20.000. Nah, di sini saya minus 20.000. Ini saya tandain merah. Nah, persediaan yang tersedia dikurangi yang akhir, ini adalah harga pokok produksi. Artinya nilai barang yang selesai dibuat dan dipindah ke gudang barang jadi. Ya, jadi ini nilai barang jadi yang dibuat dan sudah selesai dan sudah dipindahkan ke gudang barang jadi. Ya, 2.156.400. Ya, kita lihat di sini harusnya dia sama. 2.156.400 sama ya. Nah, ini. Nah, ini adalah laporan yang pertama. Setelah kita buat laporan ini, maka berikutnya kita membuat laporan laba rugi. Ya, ini judulnya saya copy saja. Nah, laporan laba rugi yang pertama adalah pendapatan ya. Nah, jadi pendapatan. Nah, kita lihat di sini pendapatannya dari kolom laba rugi, pendapatannya ini hanya ada satu, yaitu dari penjualan. Jumlahnya 3022. Karena nggak ada yang lainnya, langsung aja kita tulis di sini ya, 3022. Ini ya. Setelah itu harga pokok penjualan. Nah, kalau tadi harga pokok produksi, di sini nanti ada harga pokok barang terjual atau harga pokok penjualan. Nah, yang pertama adalah persediaan awal barang jadi. Kita ambil di sini persediaan awal barang jadi. Barang jadi 285. Kemudian B, harga pokok produksi. Jumlahnya ngambil dari sini. Harga pokok produksi itu 2156. Kemudian dikurangi yang belum terjual. Akhir. Yang belum terjual adalah ini 257 ya, 257. Ini persediaan awal, ini persediaan akhirnya 257 minus ya. 2 ini harusnya. Nah, karena ini minus, saya merahin. Kemudian nanti jumlah harga pokok barang terjualnya kita jumlahkan taruh sini
ya kita jumlahkan. Karena ini sudah negatif, ya tinggal dijumlah saja. Kemudian yang ketiga, biaya perusahaan. Nah, yang pertama adalah biaya penjualan. Nah, ini kita ambil dari sini yang penjualan ini. Penjualan kepala 61. Kemudian angkanya dari kolom sini. Nah, ini ya, berarti dari 75 sampai 4250. Nah, segitu. Kita paste value. Taruh sini ya boleh. Terus jumlahnya. Yang berikutnya, jumlahnya taruh sini. Disam dulu. Kemudian yang B, biaya administrasi. Biaya administrasi itu yang 62 ini. Jumlahnya ini mulai dari 90 sampai 113. Kemudian ada lagi di bawah, jangan lupa di bawah ada lagi biaya kerugian piutang 2320 sama ikhtisar laba rugi ini ya, penyesuaian ini ya 2320 biaya kerugian piutang. Ini saya copy dulu. Kemudian kita jumlah sini. Ya, jumlah nanti di sini jumlah biaya. Nah, jumlah ini adalah jumlah biaya administrasi ditambah dengan jumlah biaya penjualan. Nah, kemudian labanya sama dengan penjualan 3022 dikurangi harga pokok barang terjual dikurangi jumlah biaya perusahaan 138,430. Kita lihat di sini sama apa enggak? 138,430 ya, sama. Nah, ini cara membuat laporan perhitungan laba rugi. Nah, setelah kita dapat laba, maka yang berikutnya adalah perubahan modal, atau karena ini perusahaannya PT, maka nanti laporan perubahan laba ditahan. Ya, yang pertama adalah
laba ditahan awal. Periode. Nah, jumlahnya kita lihat di laba ditahan sini. Ini ya, jumlahnya 1, 2, 3, 50. Jadi dia tidak ke modal ya, karena ini perusahaan berbentuk PT. Setelah itu laba periode berjalan, yaitu ngambil dari sini. Setelah itu yang ketiga dividen atau pembagian laba kalau ada. Ya, kalau di perusahaan perorangan ini prive. Nah, kita lihat di sini ada nggak dividen? Tidak ada, berarti 0. Berarti nanti yang keempat, laba ditahan akhir. Ya, dijumlah saja. Ini negatif ya, mengurangi. Di sini saya kasih tanda mengurangi kalau ada saldonya. Karena nggak ada ya, biarkan kosong. Nanti tinggal dijumlah. Nah, ini adalah laba ditahan akhir periode. Ya, berarti tinggal satu lagi yaitu neraca. Ya, kita bikin sheet baru sini. Nah, neraca itu ada aktiva ya, aktivanya kita ambil dari kolom neraca yang ini, kas bank utang, atau kita ambil aja dulu ya. Nah, sampai sini ya, kepala 1. Kepala 1 itu aktiva. Kemudian nanti saldonya setelah aktiva selesai nanti ada utang ya. Utang itu kepala 2 ini saya ambil aja. Sama saldonya. Nah, ini kita sudah punya. Pasiva. Nah, nanti di sini ada aktiva, lancar, terus sampai sini ya aktiva. Nanti dari sini ke bawah ini aktiva tetap. Sini nanti jumlah. Kemudian aktiva tetap di sini. Nah, yang ini nanti aktiva lainnya ini yang tidak berwujud. Tidak berwujud. Ya,
dia sendiri, artinya beda dengan ini. Nah, kemudian jangan lupa di bawah sini ada yang ketinggalan, yaitu cadangan kerugian piutang. Ini masuk ke aktiva lancar, di bawahnya piutang. Nah sini kita insert. Sini ada Nah, perhatikan di sini yang ada di sebelah kredit nanti tetap dimasukkan ke kiri ke kolom debit, tetapi menjadi negatif ya. Berarti di sini minus 2320 0, kemudian ini minus 30.000, kemudian ini minus 187.500, kemudian ini minus 40.000 ya. Jadi dipindah seperti itu supaya jadi satu tempat. Ya, berarti kita jumlahkan. Ya, sini kita jumlahkan. Nanti di sini ada totalnya. Jumlah semuanya 3 ini. Kemudian di sini utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kita turunin sini. Nah, ini utang jangka pendek. Nanti di sini jumlah. Modal. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, laba ditahan bukan yang ini, tapi yang baru, berdasarkan perhitungan perubahan laba ditahan yang 261930 di sini ya. Kemudian ini kita jumlah, ini kita geser aja ini. Kita jumlahkan sini. Ini berarti sama. Kemudian yang ini jumlah keduanya. Nah, nanti harusnya jumlah aktivanya berarti sini total pasifa. Yaitu jumlah modal, jumlah utang jangka panjang, jumlah utang jangka pendek.
18. Nah, ini masih ada yang belum cocok ya, nanti kita lihat lagi. 18 kurang berapa ini? 27. Kita lihat di sini ya, ada yang ketinggalan apa enggak. Rp27.009, berarti ada yang kebalik ya. Ada yang kebalik di bagian sini. Kita lihat ini yang tadi ya, 3.000, penyusutan gedung 30.000 ya. Nah, di sini bukan ada yang kebalik, tapi di sini kurang 01. Oke, cocok. Nah, ini adalah neracanya ya, nanti bisa dirapikan sendiri pada perusahaan industri dengan bentuk PT yang terdiri dari modal saham. Jurnal penutupan pada perusahaan industri. Nah, untuk membuat jurnal penutupan pada akhir periode sebelum dimulai periode yang baru, maka pada prinsipnya sama seperti di perusahaan dagang ya. Jadi Anda lihat lagi materi jurnal penutupan di perusahaan dagang. Nah, di perusahaan industri ada tambahan, yaitu rekening-rekening yang masuk dalam kelompok harga pokok produksi. Nah, yang ini. Maka ini agak berbeda penutupannya ya. Jadi untuk yang ini nanti ditutupnya ke ikhtisar harga pokok produksi ke sini. Nah, ini dia bersaldo debit. Maka nanti dia dikredit ya. Ini kita kredit. Kemudian saldonya kita ambil dari sini. Nah, debitnya adalah ikhtisar harga pokok produksi. Yaitu jumlah semuanya. (2207). Ini ya, 2207. Nah, nanti di ikhtisar harga pokok produksi selain yang itu juga ada AJP mengenai persediaan akhir barang dalam proses dan persediaan akhir bahan baku ya. Itu sudah dibuat di jurnal penyesuaiannya. Nanti ini dihitung saldonya berapa. Setelah itu nanti kita nolkan masuk ke ikhtisar laba rugi. Ini jumlahnya nanti dihitung ya di ayat jurnal penyesuaian untuk persediaan akhir barang dalam proses dan persediaan akhir bahan baku. Kemudian nanti ikhtisar laba rugi masuk ke laba ditahan.
Kalau dia laba sini ya, jika laba maka nanti ikhtisar laba rugi di sini. Kemudian di sininya nanti laba ditahan. Nah, kalau rugi berarti ini dibalik. Ininya laba ditahan dulu, debitnya. Kemudian ini ikhtisar laba rugi. Ya. Nah, kalau kita mau ambil angkanya, kita bisa lihat dari sini saja. Harga pokok produksi 207.400. Ini kita copy, kita taruh di sini. Ya. 2207, kemudian masuk ke harga ikhtisar laba rugi. Nanti ikhtisar laba ruginya adalah sebesar labanya, karena di sini perusahaan ini laba, yaitu saldonya nanti dia akan bersaldo 138.430 kalau berdasarkan yang tadi ya, dalam contoh ini seperti itu. Nah, kalau rugi nanti dia posisinya kebalik ya. Nah, ini saya masukin. Nanti di sini ikhtisar laba rugi bercampur dengan menutup biaya yang lain ya. Di sini saya nggak usah contohin. Atau kalau mau dicontohin ya boleh sini. Berarti yang ini menutup apa ini, harga pokok produksinya ya. Kemudian ini sama, kemudian di sini nanti menutup biaya. Menutup biaya berarti yang ada di kolom laba rugi sini. Nah, yang biru ini saya ambil semua birunya. Sama satu lagi yang bawah. Kemudian menutup pendapatannya, jangan lupa. Nah, seperti itu ya. Ini adalah jurnal penutupan di akhir periode.
Kemudian nanti untuk jurnal balik, kalau memang ada metode-metode yang memerlukan jurnal balik, maka pada prinsipnya sama seperti di perusahaan dagang. Jadi bedanya nanti hanya di bagian ini. Ya, antara perusahaan dagang dan perusahaan industri di jurnal penutupan bedanya di sini. Demikian materi akuntansi dasar, yaitu akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekeliruan atau ada hal-hal yang kurang dipahami. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan Anda mengulangi video-video sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.